Podcast Network Asia. Memiliki bisnis yang besar tidak selalu baik. Justru, hidup bisa lebih nyaman ketika kamu hanya punya bisnis yang kecil. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Company of One karya Paul Jarvis. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas jalan alternatif untuk mencapai kesuksesan sebagai pengusaha. Kita selalu berpikir kalau bisnis yang sukses itu harus besar. Namun perlu diingat, bisnis yang besar berarti kamu butuh banyak waktu dan tenaga. Apakah itu akan buat kamu bahagia? Bagaimana bila kamu membatasi perkembangan bisnismu dan menghabiskan sisa waktunya untuk menikmati hidup bersama orang yang dicintai dan sebagainya? Ini bukan mimpi, kamu hanya butuh mengerti rasanya cukup karena hidup tidak selalu tentang uang, tapi hidup butuh uang. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, apa itu Company of One? Dari dulu kita diajarkan kalau sesuatu yang lebih itu artinya lebih baik. Misalnya lebih banyak uang, punya usaha puluhan bahkan ratusan cabang. Ini adalah pola pikir kebanyakan orang. Intinya tidak tahu kapan merasa cukup. Jika ada kesempatan untuk memperbesar usaha yang dimiliki sekarang, ya harus dimanfaatkan untuk bisa dibuat sebesar mungkin. Bisnis yang besar itu tidak selalu indah. Bisnis yang besar itu artinya kamu akan menghabiskan banyak waktu untuk bekerja, banyak masalah yang muncul, dan kurangnya kesempatan untuk dirimu sendiri dan keluarga. Ini adalah pengorbanan yang harus diambil oleh seorang pengusaha ketika ingin usahanya menjadi besar. Namun, ada perspektif yang berbeda. Paul memperkenalkan konsep Company of One. Ini adalah pola pikir pengusaha yang menolak untuk menjadi besar. Company of One bukan artinya perusahaan kecil atau seorang freelance. Namun ini adalah prinsip seorang pengusaha dalam menjalankan bisnis. Sebagai contoh, perusahaan kecil dalam kondisi bisnis yang kecil bukanlah sebuah pilihan, tapi sebuah keadaan. Jika ada kesempatan sebuah perusahaan kecil untuk menjadi besar, pasti pemiliknya akan menjadikan perusahaan itu menjadi besar. Begitu juga dengan freelance. Mereka adalah orang yang menukar tenaga dengan uang. Biasanya, mereka akan mendapatkan uang atas hasil karyanya. Company of One berbeda. Company of One adalah prinsip seorang pemilik usaha yang tahu rasanya cukup. Dia menolak bisnisnya untuk menjadi besar karena kalau bisnisnya besar, dirinya tidak bisa lagi fokus untuk menikmati hidup. Ada contoh yang menarik. Psychotactics adalah perusahaan yang menyediakan jasa konsultasi psikologi untuk bisnis dan dijalankan oleh seorang pengusaha bernama Sean DeSouza. Sean punya pandangan yang unik soal bisnisnya. Dia memutuskan kalau target pendapatan bisnisnya maksimum $500.000 setahun atau setara dengan 7 miliar rupiah setahun dan tidak boleh lebih dari itu. Kenapa begitu? Perhitungan tersebut merupakan angka optimal yang bisa menyeimbangkan antara bekerja dan menikmati hidup. Dengan membatasi dirinya untuk bekerja, Sean jadi punya waktu liburan 3 bulan setiap tahun bersama istrinya dan menghabiskan banyak waktu untuk bersama keponakannya setiap hari. Keputusan ini hanya bisa diambil ketika seorang paham rasanya cukup. Kedua, Company of One bisa dimulai sebagai side hustle. Apakah ide Company of One menarik buat kamu? Mungkin kamu penasaran bagaimana memulainya. Langkah pertama yang penting adalah jangan keluar dari pekerjaanmu sekarang. Banyak Company of One dimulai sebagai pekerjaan sampingan. Sebuah bisnis butuh waktu untuk tumbuh hingga memberikan hasil yang memuaskan setiap bulan. Nantinya, ketika bisnis ini sudah mandiri dan menghasilkan uang yang cukup, barulah kamu bisa memutuskan untuk berhenti kerja dan fokus mengerjakan bisnis itu secara full-time. Ada contoh yang menarik dari Tom Fishburne. Tom memiliki karir yang memuaskan hingga menjadi wakil presiden marketing di sebuah perusahaan makanan yang besar. Walaupun begitu, dia tidak mencintai pekerjaannya. Tom punya passion yang besar untuk menggambar. Tentu saja, kita tidak bisa gegabah berhenti dari pekerjaan sekarang hanya demi mengejar passion.
Apalagi kondisi Tom saat itu tidak memungkinkan. Hanya dirinya saja yang bekerja, punya 2 orang anak, dan cicilan yang menumpuk. Tom butuh pekerjaan yang stabil di dunia korporat. Di akhir pekan dan sore hari, dia mulai mengambil pekerjaan sampingan untuk menggambar. Pelan-pelan, jumlah klien Tom mulai bertambah. Hingga pada tahun 2010, dia berhenti bekerja sebagai wakil presiden dan full-time membangun bisnis bersama istrinya. Sejak saat itu, Tom menghasilkan uang 2 kali atau bahkan 3 kali lipat dari yang pernah dihasilkan sebagai eksekutif pemasaran. Di sisi lain, dia juga punya banyak waktu untuk menikmati momen bersama keluarganya dan melakukan sesuatu yang dia sukai, yaitu menggambar kartun. Tom dan istrinya menjalankan perusahaan bernama Market Tunis, sebuah perusahaan yang berlokasi dari rumahnya yang berada di California. Usaha ini dijalankan berdua dan terkadang mereka memperkerjakan pekerja lepas sesuai kebutuhan. Mereka tidak ingin perusahaan yang menjadi besar dan merekrut karyawan. Mereka hanya ingin mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menikmati hidup. Ketiga, besar tidak selalu baik. Apakah perubahan menjadi perusahaan yang lebih besar selalu lebih baik? Ini adalah asumsi yang banyak dimiliki oleh para pengusaha saat bisnisnya masih kecil. Awalnya, bisnis tersebut fokus untuk melayani konsumen tertentu. Namun semakin bisnisnya membesar, pengusaha tersebut lalu melebarkan produk atau jasa yang ditawarkan dengan harapan semakin banyak orang yang menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Namun strategi ini malah bisa berdampak buruk. Ada contoh yang menarik. Starbucks awalnya memposisikan dirinya sebagai gerai minuman yang menawarkan pengalaman mengunjungi kedai kopi lokal. Namun sekitar pertengahan 2000-an, Starbucks melakukan ekspansi besar-besaran. Mereka berusaha memenuhi setiap sudut jalan dan mulai menawarkan produk beraneka ragam di luar kopi. Ternyata hal ini berdampak negatif terhadap pengalaman konsumen saat mengunjungi Starbucks. Kopinya yang berkualitas tinggi mulai disandingkan dengan berbagai produk lain, seperti sandwich, CD, dan berbagai macam minuman yang lain. Bukan hanya itu, konsumen juga kehilangan pengalaman mengunjungi kedai kopi lokal di Starbucks. Hingga akhirnya, pada akhir dekade, Starbucks telah menutup sekitar 900 toko dan kembali fokus pada alasan kenapa orang mencintai Starbucks di awal. Ini adalah pelajaran yang sangat mahal dan mengajarkan kita kalau kita tidak bisa menjadi seperti yang semua orang inginkan. Jika kita berusaha untuk memuaskan semua orang, maka akhirnya kita tidak akan memuaskan siapapun. Company of One punya keunggulan untuk fokus pada apa yang disukai konsumennya yang terbatas. Mereka sadar kalau produk atau jasa yang mereka jual bukan untuk semua orang. Ada contoh menarik dari perusahaan yang menjual ranjang online bernama Casper. Perusahaan ini fokus menjual produknya untuk anak muda yang ingin meningkatkan kualitas tidur mereka, tapi tidak ingin pergi ke toko untuk membeli ranjang. Selain itu, jumlah produk yang dijual Casper hanya 3 tipe, sehingga konsumen tidak perlu bingung untuk membeli ranjang seperti apa. Ditambah lagi, ada garansi uang kembali 100 hari apabila konsumen merasa tidak cocok. Dengan target konsumen dan pilihan yang terbatas, Casper mampu tampil berbeda dibandingkan banyak kompetitornya yang lain. Tujuan orang berbisnis tidak selalu harus menciptakan perusahaan yang besar, namun bisa saja memilih hanya menjadi perusahaan yang cukup agar pemiliknya bisa menikmati hidup. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.